Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak cowok ketika mereka suka sama seorang cewek. Mereka terlalu fokus buat mengejar. Mereka mikir, semakin keras mereka berusaha, semakin besar peluang mereka buat dapetin dia. Mereka jadi terlalu banyak mikir, terlalu banyak nanya, terlalu banyak berharap. Sampai tanpa sadar, mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada cintanya cewek itu, yaitu nilai dirinya sendiri. Awalnya semua terasa alami. Lo ketemu dia, lo suka, lo pengen deket. Lo pengen dia tahu kalau lo serius, kalau lo tulus, kalau lo beda dari cowok lain. Tapi dari situ pelan-pelan lo mulai berubah. Lo mulai ngatur waktu lo buat dia, lo mulai ngecek HP tiap menit, buat lihat apakah dia balas pesan lo. Lo mulai nyari topik obrolan yang bisa bikin dia tertarik. Semua energi lo habis buat mikirin dia. Dan di saat yang sama, lo kehilangan ketenangan yang dulu lo punya. Cewek punya kepekaan tinggi terhadap energi. Mereka bisa ngerasain kapan seorang cowok punya kendali atas dirinya. Dan kapan seorang cowok mulai kehilangan arah. Saat lo terlalu berusaha, terlalu pengen dapat perhatian, terlalu takut kehilangan, energi itu berubah. Lo nggak lagi tampil sebagai sosok yang kuat dan tenang, tapi jadi seseorang yang bergantung pada responnya. Dan saat itu terjadi, daya tarik lo mulai pudar. Lucunya, semakin lo berusaha buat meyakinkan dia, semakin dia merasa lo bukan orang yang harus dia kejar. Karena daya tarik nggak tumbuh dari kejaran, tapi dari ketenangan. Cewek nggak jatuh cinta karena lo ngejar dia habis-habisan, tapi karena lo punya sesuatu dalam diri lo yang bikin dia penasaran, sesuatu yang nggak bisa dia kontrol, sesuatu yang tenang tapi dalam. Dan lo nggak bisa punya itu kalau semua fokus lo cuma buat dapetin dia. Coba lo perhatiin, kenapa di awal hubungan semuanya terasa seru? Karena di situ lo masih jadi diri lo sendiri. Lo masih punya dunia lo sendiri. Lo masih punya hal-hal yang bikin lo sibuk. Dan lo nggak terlalu peduli apakah dia suka balik sama lo atau enggak. Tapi begitu lo mulai ngerasa gue harus dapetin dia, semuanya berubah. Lo mulai kehilangan energi alami itu, energi tenang yang justru dulu bikin dia tertarik. Lo mulai kelihatan tegang, khawatir, butuh validasi. Dan setiap kali lo ngerasa takut kehilangan, justru dari situ daya tarik lo mulai hilang pelan-pelan. Banyak cowok nggak sadar kalau mereka bukan kehilangan ceweknya, tapi kehilangan dirinya sendiri dalam proses ngejar itu. Mereka lupa gimana rasanya tenang, gimana rasanya menikmati hari tanpa mikirin siapa yang bales pesan, atau siapa yang ngeliat story mereka. Mereka lupa gimana rasanya punya arah, punya fokus, dan punya harga diri yang gak bergantung pada siapapun. Semua itu tergantikan oleh rasa takut ditolak, rasa penasaran yang berlebihan, dan keinginan buat selalu dapat perhatian. Padahal, daya tarik sejati gak lahir dari usaha yang berlebihan, tapi dari rasa cukup, dari sikap tenang yang nunjukin kalau lo gak butuh siapapun buat ngerasa berharga. Lo bisa peduli tanpa harus ngejar, lo bisa tertarik tanpa harus maksa. Lo bisa ngasih energi positif tanpa harus ngemis balasan. Dan justru di titik itu, lo punya kekuatan yang jarang dimiliki banyak cowok. Kekuatan buat tetap tenang dalam ketidakpastian. Cewek nggak bakal tertarik sama cowok yang haus validasi. Tapi mereka akan sangat tertarik sama cowok yang bisa berdiri tegak, walau diabaikan. Cowok yang tetap fokus sama hidupnya, walau cintanya nggak langsung dibales. Cowok yang bisa bilang, gue cukup, tanpa harus meyakinkan siapapun. Karena cowok kayak gitu memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar tampang atau kata-kata. Dia punya energi yang stabil, dan itu hal yang gak bisa dipalsuin. Berhenti sejenak dan pikirin ini. Setiap kali lo terlalu sibuk ngejar, lo sebenarnya lagi nunjukin kalau lo gak percaya diri dengan nilai lo sendiri. Lo lagi bilang ke alam bawah sadar lo, gua gak cukup berharga sampai dia bilang iya. Padahal kebalikannya, justru ketika lo percaya diri dan gak takut kehilangan, alam semesta mulai berubah arah. Orang-orang mulai ngeliat lo beda, termasuk dia. Cewek gak pernah sepenuhnya kehilangan rasa penasaran sama cowok yang punya arah dan kontrol. Tapi dia bisa dengan mudah ngerasa bosan sama cowok yang selalu ada di telapak tangannya. Jadi kalau lo pengen sesuatu berubah, bukan dengan ngejar lebih keras, tapi dengan mundur sedikit dan ngambil napas. Kasih ruang buat diri lo sendiri, biar lo inget lagi siapa lo sebelum semua ini. Karena kalau lo terus ngejar, lo cuman ngasih sinyal bahwa dia lebih penting dari ketenangan lo sendiri. Dan di situ lo udah kalah. Tapi kalau lo berhenti,
Bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena lo sadar lo pantas buat tenang. Semuanya mulai berubah. Lo balik ke titik di mana lo punya kendali. Lo nggak lagi terombang-ambing sama perasaan, tapi berdiri di tengahnya dengan kepala tegak. Ingat, daya tarik bukan tentang seberapa keras lo ngejar, tapi seberapa tenang lo menghadapi jarak. Cewek bisa ngerasa kehilangan bukan karena lo pergi, tapi ada hal menarik yang sering terjadi ketika lo akhirnya berhenti. Ketika lo berhenti ngejar, berhenti mikirin setiap gerak-geriknya, berhenti nungguin chat yang gak datang-datang, sesuatu yang gak lo duga mulai muncul. Bukan dari dia, tapi dari diri lo sendiri. Daya tarik itu mulai tumbuh lagi, pelan-pelan, dari tempat yang sempat lo lupakan. Ketenangan. Selama ini lo mungkin mikir kalau untuk bikin cewek tertarik, lo harus selalu ada. Lo harus ngasih perhatian, ngasih waktu, ngasih bukti. Tapi yang gak lo sadari, justru saat lo terlalu banyak ngasih, lo kehilangan misteri. Cewek mulai ngerasa lo terlalu mudah ditebak, terlalu gampang didapat, terlalu siap buat nurutin apapun yang dia mau. Dan manusia sesiapapun dia, gak akan menghargai sesuatu yang terlalu mudah didapat. Tapi begitu lo berhenti ngejar, semuanya pelan-pelan berubah. Energi lo berubah, cara lo ngomong berubah, cara lo jalan, cara lo respon pesan. Semuanya berubah. Bukan karena lo pura-pura cuek, tapi karena lo mulai punya ketenangan dalam diri lo sendiri. Lo nggak lagi butuh validasi dari respon dia. Lo nggak lagi cemas kalau dia nggak balas pesan. Lo nggak lagi overthinking tentang apa yang dia rasain. Dan anehnya, di saat lo berhenti ngejar, justru disitulah lo mulai punya magnet. Cewek bisa ngerasain perubahan itu, bahkan tanpa lo ngomong apa-apa. Mereka peka terhadap energi yang lo pancarkan. Dulu mereka bisa ngerasain kalau lo terlalu berharap. Tapi sekarang, yang mereka rasain justru sesuatu yang beda. Lo tenang, lo punya arah, lo nggak lagi berpusat di mereka. Dan di titik itu, lo berubah dari cowok yang ngejar jadi cowok yang menarik. Daya tarik sejati bukan datang dari seberapa keras lo berusaha, tapi dari seberapa tenang lo menghadapi jarak. Bukan dari seberapa sering lo ngechat, tapi dari seberapa stabil lo bisa diam tanpa kehilangan kendali. Cewek lebih tertarik sama cowok yang punya hidup, bukan sama cowok yang cuma hidup buat dia. Mereka akan lebih penasaran sama cowok yang punya fokus, mimpi, dan dunia sendiri. Berhenti ngejar bukan berarti lo nyerah, bukan berarti lo gak peduli. Tapi itu bukti kalau lo mulai menghargai diri lo sendiri. Lo ngasih ruang buat diri lo tumbuh, lo balik ke pusat kekuatan lo sendiri. Dan lo nggak lagi ngasih kendali emosi lo ke orang lain. Dan itulah titik di mana aura lo mulai muncul lagi. Bukan dari kata-kata, tapi dari kehadiran lo yang tenang. Lo tahu apa yang paling bikin cewek penasaran. Bukan cowok yang selalu ngasih perhatian, tapi cowok yang dulu ada, lalu tiba-tiba tenang. Cowok yang dulu selalu ngejar, tapi tiba-tiba berhenti tanpa drama. Cowok yang bisa lepas tanpa harus marah. Karena di situ ada sesuatu yang sulit dijelaskan, rasa kehilangan yang halus tapi nyata. Ketika lu berhenti ngejar, lu ngasih ruang buat cewek itu mikir. Dia mulai ngerasa kosong tanpa lu sadari. Dulu mungkin dia nganggep perhatian lo hal yang biasa, tapi begitu lo nggak ada, dia mulai ngerasa ada yang hilang. Perlahan dia mulai mikir, kok dia nggak ngechat lagi ya? Kok dia tenang banget? Kok dia kelihatan bahagia tanpa gue? Dan dari rasa penasaran kecil itu daya tarik lo mulai tumbuh lagi. Bukan karena lo berusaha, tapi karena lo berhenti. Berhenti mengejar juga bikin lo sadar betapa banyak energi yang dulu lo buang cuman buat sesuatu yang gak seimbang. Lo mulai sadar selama ini lo bukan kehilangan dia, tapi kehilangan fokus hidup lo. Lo sadar betapa tenangnya hidup ketika lo gak lagi ngikutin mood seseorang. Dan dari kesadaran itu, lo mulai balik ke diri lo sendiri. Versi lo yang dulu punya arah, punya semangat, dan punya kontrol atas hidupnya. Daya tarik bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang punya energi yang stabil. Tentang cowok yang gak mudah goyah walau lagi diuji perasaan. Tentang seseorang yang bisa tetap tenang walau hatinya lagi kacau. Karena ketenangan itu langka. Dan semua orang tertarik pada hal yang langka. Ketika lo berhenti ngejar, lo juga mulai sadar kalau lo gak kehilangan apa-apa. Justru lo dapat banyak hal. Lo dapat waktu buat diri lo dapat ruang buat berkembang, dan lo dapat kekuatan buat nyari makna di luar cinta yang sementara. Lo mulai belajar menikmati hidup tanpa harus nunggu validasi dari orang lain. Lo mulai nemuin kebahagiaan yang gak bergantung pada siapapun. Dan saat lo tenang, dunia ikut berubah. Cewek yang dulu lo kejar,
Mungkin bakal ngerasa aneh, bahkan kehilangan kendali. Karena dia nggak lagi punya kuasa buat ngatur emosi lo. Itulah rahasianya. Daya tarik itu muncul bukan saat lo berusaha bikin dia tertarik, tapi saat lo berhenti peduli apakah dia tertarik atau enggak. Lo bebas. Dan kebebasan itu adalah energi yang paling menarik di dunia. Lo nggak bisa pura-pura punya ketenangan, tapi ketika lo benar-benar berhenti ngejar dan fokus ke diri lo, ketenangan itu muncul sendiri. Dari cara lo jalan, dari cara lo ngomong, dari cara lo senyum, dari cara lo bawa diri. Itu semua memancarkan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Jadi mulai sekarang berhentilah ngejar bukan karena lo putus asa, tapi karena lo sadar nilai lo nggak bisa diukur dari seberapa keras lo berusaha buat dapetin seseorang. Berhentilah bukan buat ngebuat dia nyesel, tapi buat bikin diri lo tumbuh. Karena ketika lo tumbuh, lo jadi sosok yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih menarik secara alami. Dan seringkali, justru saat lo udah nggak pengen ngejar siapapun, semua hal yang lo kejar dulu mulai datang sendiri. Jadi ingat baik-baik, daya tarik sejati bukan soal siapa yang dapat siapa, tapi tentang siapa yang bisa tetap tenang saat yang lain sibuk ngejar. Dan begitu lo bisa sampai di titik itu, lo nggak cuma punya kendali, tapi juga ketenangan yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Satu hal yang paling bikin cowok kehilangan arah setelah berhenti mengejar adalah kebiasaan lamanya. Masih kepo sama reaksi dia, masih ngecek story, masih nungguin tanda online, masih mikir, dia lihat gak ya postingan gua? Secara fisik lo udah berhenti ngejar, tapi secara batin, lo masih muter di lingkaran yang sama. Lingkaran di mana perhatian lo tetap berputar di sekitar dia. Dan di situ lo sebenarnya belum benar-benar lepas. Fokus ke diri sendiri bukan cuma soal berhenti ngontak. Bukan sekadar gua nggak ngechat dia lagi. Tapi tentang ngubah pusat gravitasi hidup lo. Tentang gimana lo ngarahin energi lo. Waktu lo, pikiran lo. Bukan lagi buat mikirin reaksi dia, tapi buat ngebangun diri lo sendiri. Karena selama lo masih ngasih ruang dalam kepala lo buat mikirin dia, berarti lo masih ngejar, cuma dalam bentuk yang lebih halus. Cewek bisa ngerasain kalau lo masih ngasih perhatian energi. Walaupun lo udah nggak ngomong apa-apa, mereka bisa ngerasain dari cara lo update story, dari cara lo ngasih sinyal, dari cara lo pura-pura cuek, tapi sebenarnya pengen dilihat. Dan selama lo main di energi itu, lo masih belum punya kendali penuh. Lo belum balik jadi pusat hidup lo sendiri. Jadi gimana caranya fokus ke diri sendiri? Pertama, lo harus sadar, semua hal yang lo kejar di luar sebenarnya cuma refleksi dari hal yang belum lo temuin di dalam. Waktu lo terlalu sibuk nyari validasi dari dia, itu artinya lo belum nemuin validasi dari diri sendiri. Lo belum sadar betapa berharganya lo tanpa perlu pengakuan siapapun. Makanya langkah pertama adalah berhenti cari arti diri lo dari reaksi orang lain. Mulailah dengan hal sederhana. Tidur cukup, olahraga, makan lebih sehat, baca buku, nulis sesuatu, bangun rutinitas baru. Bukan karena lo pengen nunjukin perubahan ke dia, tapi karena lo pengen nyenengin diri lo sendiri. Lo pengen jadi versi terbaik dari diri lo. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat lo sendiri. Karena saat lo ngelakuin itu tanpa lo sadari, energi lo mulai bersih. Lo nggak lagi mikir, semoga dia lihat perubahan gue. Tapi gue bangga karena gue tumbuh. Fokus ke diri sendiri juga berarti belajar tenang dengan hal-hal yang nggak bisa lo kontrol. Reaksi dia, perasaan dia, sikap dia, semua itu di luar kendali lo. Dan semakin lo mencoba ngontrol hal-hal itu, semakin besar energi lo yang kebuang percuma. Ketenangan lahir dari kemampuan buat nerima bahwa nggak semua hal harus berjalan sesuai ekspektasi lo. Kadang yang terbaik justru muncul ketika lo berhenti ngatur dan mulai ngalir. Lo harus ngerti, perhatian itu punya nilai. Setiap kali lo mikirin dia, lo sebenarnya lagi ngasih energi ke seseorang yang nggak mikirin lo. Dan energi itu mahal. Kalau lo terus buang ke arah yang salah, lo nggak akan pernah punya cukup tenaga buat ngebangun diri lo sendiri. Tapi begitu lo berhenti ngasih energi keluar dan mulai narik semua balik ke dalam, lo bakal ngerasa tenang. Lo mulai punya waktu buat hal-hal yang lebih berharga. Karir lo, tujuan lo, mimpi lo, kesehatan lo, dan kebahagiaan lo sendiri. Lo mungkin mikir, tapi kalau gue nggak peduli, nanti dia malah lupa sama gue. Justru kebalikannya. Semakin lo tenang dan fokus ke diri lo, semakin lo punya aura yang beda. Aura yang nggak bisa dibeli, nggak bisa diminta, dan nggak bisa dipalsuin. Cewek bakal ngerasa lo berubah.
Bukan karena lo berusaha kelihatan berubah, tapi karena lo beneran berkembang. Lo bukan lagi cowok yang gampang digoyang perasaan. Lo punya ketenangan yang gak bisa dikendalikan siapapun, dan itu hal yang paling menarik di mata siapapun. Fokus ke diri sendiri juga ngajarin lo buat sadar bahwa kebahagiaan lo bukan tanggung jawab siapapun. Gak ada cewek, seindah apapun dia, yang bisa ngisi kekosongan di dalam diri lo kalau lo sendiri belum berdamai sama diri lo. Kalau lo masih nyari rasa cukup dari luar, lo bakal terus kelelahan. Tapi begitu lo sadar lo udah cukup, semuanya berubah. Lo gak lagi butuh bukti, gak lagi butuh pengakuan, gak lagi butuh perhatian yang terus-terusan. Lo cuma butuh ketenangan. Dan lo bisa nemuin itu di diri lo sendiri. Lo tahu kenapa cowok yang fokus ke dirinya sendiri selalu terlihat keren. Karena mereka nggak sibuk mikirin reaksi siapapun. Mereka sibuk membangun diri, bukan citra. Mereka sibuk jalan di arah yang bikin mereka bahagia, bukan di arah yang bikin mereka diterima. Dan dari situ, daya tarik sejati mereka muncul tanpa harus dicari. Pada akhirnya, fokus ke diri sendiri bukan berarti lo egois. Tapi lo akhirnya belajar bahwa lo juga pantas diperhatiin sama diri lo sendiri. Lo akhirnya ngerti bahwa cinta sejati nggak dimulai dari ngejar orang lain, tapi dari belajar menghargai diri sendiri dulu. Karena dari cinta itu, lo jadi cowok yang stabil, dewasa, dan punya ketenangan alami. Cewek bakal ngerasa aman di sekitar lo bukan karena lo berusaha, tapi karena lo udah jadi sumber energi yang stabil. Dan itu cuma bisa lahir kalau lo berhenti ngejar, berhenti reaktif, dan mulai fokus membangun hidup lo sendiri. Jadi kalau hari ini lo masih ngerasa kehilangan, ingat satu hal, lo nggak kehilangan dia. Lo cuma lagi dikasih kesempatan buat nemuin diri lo lagi. Buat balik jadi cowok yang punya arah, punya nilai, dan nggak gampang goyah cuman karena satu orang. Karena pada akhirnya, hidup lo nggak berputar di sekitar dia. Hidup lo berputar di sekitar arah, mimpi, dan ketenangan yang lo bangun sendiri. Dan anehnya saat lo udah fokus ke diri lo sendiri, justru banyak hal mulai datang tanpa lo cari. Bukan cuma cewek, tapi juga peluang, rezeki, dan orang-orang baru yang energi. Ada kalanya kata-kata udah nggak lagi berarti apa-apa. Apalagi kalau yang lo hadapi adalah seseorang yang udah berhenti dengerin. Lo bisa jelasin semuanya. Lo bisa klarifikasi sejujur-jujurnya. Lo bisa berusaha kelihatan kuat di luar. Tapi kalau hatinya udah tertutup, semua usaha itu cuma berakhir jadi gema, nyaring, tapi nggak nyentuh. Dan di titik itu, satu-satunya hal yang tersisa dan benar-benar punya kekuatan, bukan lagi kata-kata, tapi diam. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti lo pasrah. Diam juga bukan tanda lo nggak peduli. Diam adalah bentuk kendali tertinggi dari seseorang yang udah paham kapan harus berhenti berusaha dan mulai menghargai dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, ketenangan jauh lebih berisik daripada penjelasan yang dipaksa. Lo tahu kenapa diam itu kuat? Karena di dalam diam, lo belajar buat nahan ego. Lo belajar buat nggak bereaksi. Bahkan saat semuanya terasa nggak adil, lo belajar buat percaya bahwa waktu bakal bicara lebih jujur daripada emosi sesaat. Dan yang paling penting, lo belajar buat berdamai dengan hal yang nggak bisa lo ubah. Selama ini mungkin lo terbiasa mikir bahwa kalau lo diam, lo bakal dilupain. Kalau lo nggak jelasin posisi lo, orang bakal salah paham. Kalau lo nggak ngomong, dia bakal mikir lo nggak peduli. Tapi justru sebaliknya, semakin lo tenang, semakin lo jadi misteri. Semakin lo diam, semakin dia mulai mikir. Semakin lo nggak bereaksi, semakin kuat posisi lo. Cewek bisa ngerti emosi cowok bukan dari kata-kata, tapi dari energi yang lo pancarin. Waktu lo diam dengan tenang, bukan karena marah tapi karena sadar, energi lo berubah. Dia mulai ngerasa lo beda. Dulu lo bereaksi, sekarang lo tenang. Dulu lo nungguin, sekarang lo fokus ke hal lain. Dan dari perubahan kecil itu, rasa penasaran mulai muncul. Kenapa dia nggak ngomong apa-apa ya? Kenapa dia bisa setenang itu? Dia udah nggak peduli. Atau justru udah terlalu tenang buat marah. Diam lo mulai jadi pertanyaan yang nggak bisa dia jawab. Dan itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang lo kirim lewat chat atau telepon. Karena dalam diam lo, ada makna. Ada pesan yang nggak bisa diterjemahkan dengan logika. Bahwa lo udah sampai di titik di mana lo nggak lagi butuh pembuktian. Lo nggak lagi butuh didengerin buat ngerasa bener. Lo udah cukup tahu siapa lo. Dan lo nggak perlu meyakinkan siapapun tentang itu. Diam juga ngajarin lo buat ngelihat siapa yang bener-bener peduli. Orang yang beneran sayang nggak akan tenang waktu lo mulai tenang.
Dia bakal nyari, bakal nanya, bakal nyoba nyentuh lagi ruang yang pernah lo buka buat dia. Tapi yang cuma pengen menang bakal diam juga. Bukan karena tenang, tapi karena kehilangan bahan buat main. Dan di situ lo bisa bedain mana hubungan yang nyata, mana yang cuma ego. Lo nggak perlu ribut buat nunjukin lo kuat. Ketenangan lo cukup buat nunjukin semuanya. Ketika lo diam tapi hadir, ketika lo nggak ngomong tapi aura lo tetap terasa, itu tandanya lo udah naik level. Lo bukan lagi cowok yang butuh perhatian buat ngerasa hidup. Lo udah jadi cowok yang tenang dalam kebebasan. Lo bisa cinta tanpa nempel, lo bisa peduli tanpa ngejar, dan lo bisa diam tanpa kehilangan nilai diri. Diam yang elegan selalu punya cara buat ngebuat orang lain ngerasa kehilangan. Karena biasanya orang cuma sadar arti kehadiran seseorang ketika suasana udah sepi. Waktu lo udah nggak ada, waktu lo udah nggak nyapa. Waktu lo udah nggak muncul di hidup mereka seperti dulu. Mereka baru sadar, ternyata diam lo bukan acuh, tapi bentuk harga diri. Dan dari situ, mereka mulai ngerasa kosong. Bukan karena lo pergi, tapi karena lo nggak lagi bisa mereka kontrol. Itulah kenapa diam lo bisa lebih keras dari 1000 kata. Karena diam yang datang dari kesadaran punya kekuatan yang nggak bisa diganggu. Lo nggak lagi pengen menang, lo cuma pengen damai. Lo nggak lagi pengen diakui, lo cuma pengen tenang. Dan orang yang tenang itu selalu kelihatan berbahaya bagi mereka yang belum nemuin ketenangan sendiri. Waktu lo diem, lo bukan lagi main di level emosional tapi spiritual. Lo nggak butuh validasi eksternal buat ngerasa cukup. Lo udah paham bahwa kedamaian batin lebih berharga daripada perhatian siapapun. Dan dari titik itu hidup lo mulai berubah. Lo mulai bisa ngeliat segalanya dari atas, bukan dari dalam kekacauan. Lo mulai ngerti mana yang pantas lo kejar, mana yang cukup lo lepas. Lo tahu apa yang paling indah dari diam. Lo bisa dengar suara hati lo sendiri. Sesuatu yang dulu tenggelam karena lo terlalu sibuk ngomong, menjelaskan, membela diri, dan mencari perhatian. Sekarang lo bisa dengar lagi suara kecil di dalam diri lo yang bilang, gue cukup. Dan saat lo bisa percaya sama kalimat itu, dunia luar nggak lagi punya kuasa buat ganggu ketenangan lo. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa pengen ngomong, pengen nyatain, pengen buktiin sesuatu, tahan dulu. Tanya diri lo, apakah kata-kata gue bakal bikin keadaan lebih baik atau justru nambah luka? Kalau jawabannya nggak yakin, diamlah. Biar waktu yang kerja. Biar energi lo yang ngomong. Karena kadang, cara terbaik buat bikin seseorang sadar bukan dengan menjelaskan, tapi dengan menghilang dari kebisingan. Diam lo bisa jadi refleksi paling kuat tentang siapa lo sebenarnya. Lo bukan orang yang butuh validasi. Lo bukan orang yang harus selalu dimengerti. Lo cukup tahu nilai lo. Dan lo cukup percaya bahwa orang yang tepat akan ngerti, tanpa perlu lo jelasin panjang lebar. Dan itu kekuatan yang cuma dimiliki orang yang udah lewat banyak badai. Orang yang udah paham bahwa kedamaian gak bisa dicapai lewat debat, tapi lewat ketenangan hati. Jadi mulai sekarang, biarin diam lo. Banyak cowok ngerasa dunia runtuh waktu cewek yang dia kejar mulai menjauh. Rasanya kayak kehilangan sesuatu yang penting banget. Tapi sebenarnya lo gak kehilangan apapun. Lo cuma lagi diarahkan buat naik level. Lo cuma lagi diuji. Apakah lo akan terus menggantungkan kebahagiaan lo ke seseorang? Atau mulai sadar bahwa sumber kebahagiaan itu selalu dari diri lo sendiri? Fase berhenti mengejar itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah momen kebangkitan. Saat lo berhenti ngejar, lo bukan berhenti karena udah nyerah. Lo berhenti karena akhirnya lo sadar, nilai lo gak pernah ditentukan oleh siapa yang mau stay atau siapa yang pergi. Lo berhenti bukan karena lemah, tapi karena lo udah cukup kuat buat ngerti bahwa cinta yang lo kejar dengan cemas gak akan pernah bertahan lama. Sekarang lo mulai lihat semuanya dari sudut pandang baru. Lo sadar bahwa selama ini lo bukan kehilangan dia. Lo cuma kehilangan versi diri lo yang dulu. Yang cemas, yang takut, yang sibuk membuktikan diri. Dan itu hal baik, karena lo gak bisa tumbuh kalau lo masih nempel sama versi lama lo. Mulai dari titik ini, hidup lo berubah. Lo mulai bangun pagi tanpa nyari notif dari dia. Lo mulai produktif tanpa butuh validasi dari siapapun. Lo mulai ngerasa cukup meskipun sendirian. Itu tanda kalau lo lagi naik kelas. Karena cowok yang udah tenang sendirian gak akan pernah takut kehilangan siapapun. Lo mulai ngerti bahwa rasa tenang itu bentuk kekuatan tertinggi. Banyak orang nyari cinta buat ngisi kekosongan di dalam dirinya. Tapi lo gak mau lagi. Lo sekarang ngerti. Kekosongan itu bukan buat diisi orang lain, tapi buat lo isi sendiri dengan makna,
tujuan dan versi terbaik dari diri lo. Waktu lo berhenti ngejar, lo kasih ruang buat hal-hal lain tumbuh. Ruang buat karir lo naik, ruang buat kepercayaan diri lo pulih, ruang buat lo mengenal siapa lo sebenarnya, tanpa harus ngikutin apa yang orang lain mau. Dan anehnya justru di saat lo sibuk membangun diri, dunia mulai balik memperhatikan lo. Cewek yang dulu lo kejar mulai penasaran lagi. Teman-teman lo mulai lihat perubahan lo. Hidup lo mulai punya arah baru. Tapi yang paling penting, lo udah nggak butuh perhatian mereka buat ngerasa berharga. Karena lo udah punya itu di dalam diri lo sendiri. Naik level itu nggak selalu kelihatan dari luar. Kadang cuman lo yang tahu prosesnya. Dari rasa sakit yang dulu bikin lo nggak bisa tidur, dari momen hening yang bikin lo mikir, dari keputusan buat nggak ngechat lagi meskipun pengen banget. Setiap keputusan itu adalah bukti kalau lo sedang naik ke versi diri yang lebih matang. Di tahap ini, lo mulai sadar, bukan dia yang lo cari selama ini, tapi ketenangan. Bukan pengakuan dari dia yang lo butuh, tapi penerimaan dari diri lo sendiri. Dan begitu lo dapet itu, semua hal kecil yang dulu bikin lo overthinking mulai kehilangan kekuatannya. Lo nggak lagi mikirin kenapa dia berubah. Lo nggak lagi nanya ke diri sendiri, apa gue kurang apa? Karena sekarang lo tahu, lo nggak kurang. Lo cuma belum sadar betapa berharganya diri lo sendiri waktu lo masih sibuk ngejar. Dunia mulai ngerespon energi baru lo. Lo bukan lagi cowok yang desperate, tapi cowok yang tenang, stabil, dan punya arah. Dan di situ lo mulai sadar, lo udah nggak ada di level yang sama. Cewek yang dulu lo kejar mungkin masih di tempat yang sama, masih main di permainan ego, masih butuh validasi dari perhatian orang lain. Tapi lo udah lewat dari fase itu. Lo udah belajar bahwa kedewasaan itu bukan soal siapa yang punya pasangan duluan, tapi siapa yang bisa bahagia tanpa harus bergantung. Lo udah bukan cowok yang nyari pembuktian lewat hubungan. Lo sekarang cowok yang nyari kedamaian lewat perkembangan diri. Lo berhenti ngebuang waktu buat ngejar sesuatu yang gak pasti, dan mulai nanam sesuatu yang pasti, masa depan lo sendiri. Dan tahu nggak, di titik ini, semua yang dulu terasa penting mulai terasa kecil. Semua drama yang dulu bikin lo stres, sekarang cuma lo lihat sebagai pelajaran. Lo mulai ngerti bahwa kadang, kehilangan bukan akhir cerita, tapi awal dari perjalanan lo jadi cowok yang punya nilai tinggi. Lo nggak kehilangan apapun, lo cuma disuruh berhenti biar bisa dapetin sesuatu yang lebih besar. Jati diri, ketenangan, dan kendali atas hidup lo sendiri. Naik level itu nggak terjadi dalam semalam. Tapi setiap kali lo milih diam daripada ngejar, setiap kali lo milih tenang daripada reaktif, setiap kali lo milih produktif daripada stalking, lo lagi naik satu tingkat lebih tinggi. Dan pada akhirnya, ketika lo udah nyaman di atas, lo bakal lihat ke bawah dan sadar, semua yang dulu bikin lo cemas ternyata cuma bagian kecil dari proses tumbuh lo. Lo nggak kehilangan dia. Lu kehilangan rasa takut kehilangan. Dan disitulah lu bener-bener bebas. Itulah momen ketika lu sadar, ada satu hal yang sering bikin banyak cowok nggak percaya. Bahwa justru ketika lu berhenti ngejar, saat lu bener-bener lepas, itulah momen dia mulai balik nyari. Bukan karena lo tiba-tiba jadi lebih ganteng. Bukan karena lo pasang story buat mancing perhatiannya. Tapi karena energi lo berubah. Cewek peka banget sama energi. Dia bisa ngerasain kapan lo masih terikat, kapan lo masih berharap, dan kapan lo udah bener-bener ikhlas. Dan anehnya, justru saat lo udah nggak berharap lagi, alam semesta muter arah. Dan tiba-tiba perhatian yang dulu lo kejar, balik dengan sendirinya. Awalnya kecil, mungkin dari hal-hal sederhana. Dia mulai nge-like story lo. Dia mulai muncul di tempat yang sama, seolah kebetulan. Atau dia tiba-tiba nanya hal receh yang padahal nggak penting. Lo masih di kota ini nggak sih? Buat orang lain mungkin cuma basa-basi. Tapi buat lo yang udah ngerti pola, lo tahu ini bukan kebetulan. Dia mulai nyari lagi. Tapi bedanya, sekarang lo udah bukan versi lo yang dulu. Kalau dulu, sekali dia nyapa, lo langsung balas panjang, penuh semangat, takut kehilangan momen. Sekarang lo tenang, lo nggak buru-buru balas. Lo gak pakai energi buat ngebuktiin apapun. Karena lo tahu yang lo kejar dulu, akhirnya datang sendiri waktu lo berhenti maksa. Di momen ini yang berubah bukan dia, tapi lo. Lo udah gak reaktif. Lo gak lagi haus validasi. Lo bisa senyum tanpa maksud. Bisa jawab dengan santai tanpa beban. Dan disitulah kekuatan lo muncul. Cewek bisa ngerasain aura itu. Aura cowok yang gak butuh siapapun buat ngerasa berharga.
Aura cowok yang udah damai sama dirinya sendiri. Dan justru di situ rasa penasaran dia mulai tumbuh. Dulu lo selalu hadir tiap dia butuh. Sekarang lo nggak lagi tersedia semudah itu. Dulu dia tahu lo bakal ngejar. Sekarang lo tenang bahkan tanpa dia. Perubahan itu bikin dia bingung. Dia mulai mikir, kok dia bisa santai gini? Kok dia nggak nyari gue lagi? Dan dari pertanyaan-pertanyaan kecil itu, tumbuh rasa baru. Rasa kehilangan yang dulu nggak dia sadari waktu lo masih ada. Cewek baru ngerasa kehilangan bukan waktu lo pergi, tapi waktu lo berhenti peduli. Karena saat itu, semua hal yang dulu dia anggap biasa, tiba-tiba jadi langka. Perhatian lo, kata-kata lo, bahkan kehadiran lo, semuanya punya nilai baru. Dulu dia bisa dapet itu kapan aja. Sekarang dia harus usaha kalau mau dapet lagi. Tapi yang menarik, di fase ini lo udah nggak ngejar balik. Lo nggak main game. Lo nggak pura-pura cuek biar dia penasaran. Lo bener-bener lepas dan justru itu yang bikin energi lo makin kuat. Cewek bisa bedain mana cowok yang pura-pura move on sama cowok yang bener-bener damai. Yang satu masih nyimpen luka, yang satu udah sembuh. Dan yang udah sembuh itulah yang punya daya tarik paling tinggi. Saat lo lepas, lo nggak kehilangan kendali. Lo malah dapet kendali penuh. Lo nggak lagi dikontrol sama emosi atau rasa takut kehilangan. Sekarang lo yang milih mau buka pintu atau enggak. Lo yang nentuin siapa yang pantas dapat energi lo. Itu bentuk kebebasan yang cuma bisa lo rasain kalau lo udah berhenti ngejar. Dan ketika dia mulai datang lagi, lo bakal lihat semuanya dengan pandangan yang lebih jernih. Lo nggak lagi ngerasa akhirnya dia balik, tapi lebih ke, gue ngerti sekarang kenapa gue harus berhenti waktu itu. Lo sadar, semua yang dulu terasa nyakitin sebenarnya cuma latihan buat bikin lo siap di tahap ini. Karena kalau lo nggak pernah berhenti, lo nggak akan pernah tahu seberapa kuat lo bisa berdiri sendiri. Kadang, semesta baru bisa ngasih sesuatu balik setelah lo lepas. Waktu lo berhenti maksa, energi lo terbuka buat hal-hal yang seharusnya datang. Dan cewek itu, entah dia balik lagi atau enggak, bukan lagi fokus utama lo. Yang jadi fokus sekarang adalah lo, ketenangan lo, arah hidup lo, dan cara lo ngebangun versi terbaik dari diri lo. Kalaupun dia balik, lo bisa lihatnya tanpa euforia berlebihan. Karena lo tahu, lo udah cukup dengan diri lo sendiri. Dan kalaupun dia nggak balik, lo tetap baik-baik aja. Karena lo udah punya kendali penuh atas kebahagiaan lo sendiri. Dan itulah rahasianya. Daya tarik terbesar seorang cowok muncul bukan waktu dia berusaha jadi pusat perhatian. Tapi waktu dia tenang, fokus, dan nggak butuh validasi dari siapapun. Itu bikin cewek ngerasa aman, penasaran, dan tertarik tanpa lo harus berusaha keras. Jadi, saat lo berhenti ngejar, bukan berarti cerita lo selesai. Justru di situ semuanya mulai. Lo bukan kehilangan dia, lo dapat kembali diri lo sendiri. Dan kalau semesta mau kasih bonus, bisa aja dia balik dengan versi dirinya yang baru, buat ketemu versi lo yang juga udah naik level. Tapi kalaupun enggak, lo tetap menang. Karena cowok yang bisa lepas selalu lebih kuat dari cowok yang terus nempel. Dan dunia punya cara sendiri buat ngehadiahin mereka yang berani berhenti maksa. Dengan kedamaian, arah baru, dan hidup yang akhirnya selaras sama nilai yang mereka punya. Lo udah gak perlu ngejar, karena sekarang lo yang dicari. Di titik ini, semuanya jadi jelas. Setelah semua proses ini dari rasa kehilangan, diam, lepas, sampai tenang, lo akhirnya nyadar sesuatu yang gak pernah lo lihat sebelumnya. Bahwa ketika lo berhenti butuh, justru semuanya mulai datang sendiri. Cewek yang dulu lo kejar mulai penasaran lagi. Hidup lo mulai terasa ringan. Lo mulai ngerasa damai tanpa harus punya siapapun di sisi lo. Dan di situ lo sadar, yang dulu lo cari dari luar, ternyata selama ini selalu ada di dalam diri lo sendiri. Daya tarik sejati gak pernah datang dari seberapa keras lo ngejar, tapi dari seberapa tenang lo berdiri. Bukan dari kata-kata manis yang lo ucapin, tapi dari aura yang lo pancarkan. Bukan dari seberapa sering lo hadir di hidup dia, tapi dari seberapa tulus lo hadir di hidup lo sendiri. Lo sekarang bukan lagi cowok yang sibuk mikirin gimana caranya biar dia suka. Lo udah jadi cowok yang mikir gimana caranya gue terus berkembang. Dan ironisnya, justru ketika lo nggak lagi ngejar siapapun, banyak yang mulai ngeliat lo. Cewek-cewek mulai ngerasa penasaran. Mereka ngerasa ada sesuatu yang beda dari diri lo. Ketenangan, kepercayaan diri, dan aura yang gak bisa dijelaskan. Itu daya tarik alami. Daya tarik yang lahir dari keseimbangan, bukan dari usaha. Lu mulai ngerti bahwa menarik itu
bukan soal gaya, bukan soal materi, bukan soal rayuan, tapi soal energi. Cowok yang tenang punya energi yang bikin orang nyaman. Cowok yang tahu arah hidupnya punya aura yang bikin orang penasaran. Dan cowok yang gak butuh pembuktian punya wibawa yang gak bisa dipalsuin. Di tahap ini, lo gak perlu ngelakuin apa-apa buat bikin dia datang. Lo cukup jadi diri lo sendiri, versi terbaik dari diri lo. Dan tanpa lo sadari, lo udah jadi magnet. Magnet buat peluang, buat keberuntungan, buat orang-orang yang tulus. Dulu, lo pikir lo butuh dia biar bahagia. Sekarang lo sadar bahwa kebahagiaan justru muncul waktu lo berhenti nyari dari luar. Karena yang bisa bikin lo tenang bukan seseorang, tapi keputusan lo buat berdamai sama diri sendiri. Dan disitulah lo jadi cowok yang gak bisa digoyang. Cowok yang bisa dicintai tanpa harus ngejar. Cowok yang bisa kehilangan tanpa hancur. Cowok yang bisa sendiri tanpa kesepian. Waktu lo udah sampai di titik ini, semua hal kecil yang dulu bikin lo stres mulai kehilangan kekuatannya. Lo gak lagi overthinking kalau dia gak bales chat. Lo gak lagi ngerasa cemas kalau dia berubah sikap. Karena lo tahu, apapun yang datang dan pergi gak akan pernah ngurangin nilai lo. Nilai diri lo bukan ditentukan oleh siapa yang mau stay, tapi oleh bagaimana lo tetap tenang bahkan saat semua orang pergi. Dan anehnya, justru dari situ, orang-orang mulai tertarik. Karena dunia ini selalu tertarik sama orang yang gak butuh. Cewek-cewek mulai ngelihat lo bukan sebagai cowok yang desperate, tapi cowok yang punya kendali. Bukan cowok yang sibuk ngejar, tapi cowok yang punya arah. Lo gak lagi ngemis perhatian, lo ngasih energi positif. Lo gak lagi nyari cinta, lo jadi sumber cinta itu sendiri. Saat lo udah di level ini, lo gak cuma dapat perhatian, lo dapat rasa hormat. Cuman rasa hormat jauh lebih berharga daripada sekadar rasa suka. Karena rasa suka bisa datang dan pergi, tapi rasa hormat cuma muncul dari kepribadian yang kuat dan konsisten. Lo udah belajar sesuatu yang banyak cowok gak pernah ngerti. Bahwa kejar-kejaran itu bukan tanda cinta, tapi tanda ketidakseimbangan. Yang satu berusaha terlalu keras, yang satu merasa terlalu aman. Tapi waktu lo berhenti, semuanya balik ke posisi yang seharusnya. Energi lo seimbang lagi. Lo tenang, dia penasaran. Lo fokus ke diri, dia mulai nyari. Dan tanpa lo sadari, dinamika berubah. Bukan lo yang ngejar, tapi lo yang dikejar. Tapi bagian terbaiknya bukan di situ. Bagian terbaiknya adalah lo udah gak peduli dikejar atau enggak. Karena fokus lo udah bukan siapa yang mau sama gue, tapi siapa gue hari ini. Lo udah bukan cowok yang sibuk ngeliat keluar, tapi cowok yang sibuk ngebangun ke dalam. Dan cowok yang kayak gitu gak bisa digoyang siapapun. Lo udah ngerti arti sebenarnya dari menang. Menang bukan berarti dapetin dia. Menang berarti lo udah gak butuh dia buat ngerasa cukup. Menang berarti lo bisa senyum tanpa alasan, bisa tenang tanpa jawaban, dan bisa melangkah tanpa rasa takut kehilangan. Sekarang, kalaupun dia balik, lo gak akan lagi ngejar. Kalaupun dia nyari, lo gak akan langsung ngebuka pintu. Lo bakal lihat dulu, apakah dia datang karena sadar, atau cuma karena kehilangan perhatian lo. Dan kalau ternyata bukan yang seimbang, lo cukup senyum dan lanjut jalan. Karena lo tahu, kedamaian lo terlalu mahal buat ditukar sama drama. Jadi, pelajaran terakhir dari semua ini sederhana. Berhenti ngejar bukan berarti berhenti mencintai. Berhenti ngejar berarti lo milih buat cinta diri lo dulu. Dan saat lo udah bisa cinta diri lo sendiri tanpa syarat, baru lo siap dicintai tanpa drama. Itulah momen tertinggi seorang cowok. Saat dia nggak butuh apapun buat ngerasa cukup, tapi justru karena itu, segalanya mulai datang sendiri. Bukan cuma cinta, tapi juga rasa hormat, peluang, dan hidup yang selaras sama nilai dirinya. Jadi kalau lo sekarang lagi dalam posisi